Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan suatu proses pembelajaran ya walaupun itu secara virtual ya pada mata kuliah studi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Ya, saya atas nama Umi Rasyidah akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul kebijakan publik sebagai kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik ya. Jadi kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Sebelum kita membicarakan tentang kebijakan pendidikan, terlebih dahulu kita akan mengupas yaitu tentang kaitannya tentang kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu apa sih? Ya, kebijakan publik itu merupakan suatu keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung itu mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yaitu siapa saja, rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Jadi kebijakan publik itu merupakan suatu instrumen pemerintah dalam suatu tindakan bagi beberapa bidang, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya, yang semuanya itu untuk kebaikan warga negaranya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan itu apa sih? Ya, kebijakan pendidikan itu kalau menurut pemikiran seorang tokoh yaitu Nugraha dan Tilaar dalam artikel Aminuddin Bakri itu mengungkapkan bahwasanya kebijakan pendidikan itu tidak lepas dengan kaitannya hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan manusia menjadi manusia merdeka. Jadi tidak akan lepas dari hakikat pendidikan, yaitu proses memanusiakan manusia menjadi manusia merdeka. Nah, manusia merdeka itu apa sih? Ya, manusia merdeka yaitu manusia yang kreatif, yang terwujud dalam budayanya. Nah, dalam proses memanusiakan itu untuk mewujudkan kemerdekaannya itu diperlukan suatu lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pribadi yang merdeka tersebut. Sehingga proses pendidikan itu merupakan suatu kesatuan antara teori dan juga praktik pendidikan atau disebut dengan praksis pendidikan. Nah, dalam konteks ini, kebijakan pendidikan itu harus dipandang berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis, di mana visi dan misi pendidikan itu mengakomodasi esensi filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk kali ini kita akan mengaitkan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan, dengan manajemen pendidikan. Jadi kalau kita membicarakan manajemen pendidikan itu kan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan ya. Dalam aspek pendidikan tersebut, yang menjadi kajian manajemen pendidikan merupakan public goods, bukan private goods. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sebuah barang dan jasa milik umum atau milik publik. Nah, pernyataan yang relevan itu terlihat dalam konsep konsep teori ekonomi politik, yang mana pendidikan itu merupakan sebuah barang publik atau public goods atau barang pribadi juga. Maka dari itu, barang atau jasa pendidikan dalam konsep ekonomi politik itu berkaitan dengan kepentingan publik dan kepentingan pribadinya, dan bagaimana juga hubungan kepentingan tersebut. Nah, di sini ada mengatakan beberapa tokoh mengatakan menganggap bahwasanya pendidikan itu merupakan sebuah barang publik. Itu karena kenapa? Yaitu karena pendidikan itu bersifat non eksklusif dan juga non rivalry, yakni tiap warga negara itu mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi yaitu setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dalam hal ini maka masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran. Nah, dengan demikian, hal ini menjadi suatu kewajiban bagi negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.
Nah, oleh karena itu pendidikan itu merupakan sebuah public goods atau barang publik. Maka sudah semestinya kajian pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik atau biasa disebut yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Ya, sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.